Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya, Fasihul Ihsan, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur buka forum konsultasi publik yang digelar Bapeda Litbang Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati meminta dalam menyusun RKPD tahun 2023, semua pimpinan dan aparatur di SKPD dan seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi ke depan yang terintegratif dan inovatif. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapeda Litbang Kabupaten Banjar menggelar forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tahun 2023 di Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka forum konsultasi publik ini. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengimbau dalam menyusun RKPD tahun 2023 ini, semua pimpinan dan aparatur di SKPD dan seluruh stakeholder terkait untuk berpikiran terbuka, memiliki visi ke depan yang terintegratif dan inovatif. Bupati juga menambahkan penyelenggaraan forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar tahun 2023 ini merupakan momen yang sangat strategis untuk mengomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis. Sementara itu, Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Banjar Muhammad Riza Dauli menjelaskan, tujuan digelarnya kegiatan ini adalah untuk membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Banjar, baik pemerintah Kabupaten Banjar, pelaku usaha, masyarakat, media, dan sebagainya, untuk menyamakan persepsi, mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang menjadi tema di tahun 2023. Hari ini diselenggarakan forum konsultasi publik untuk penyusunan RKPD 2023 yang dibuka langsung oleh Pak Bupati Banjar. Inti dari kegiatan hari ini adalah membangun komunikasi dengan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Banjar, baik itu pemerintah sendiri, pelaku usaha, kemudian masyarakat, media, dan lain sebagainya, untuk menyamakan persepsi, untuk mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan pemerintah yang menjadi tema di tahun 2023. Tema yang diangkat dan ditetapkan oleh Pak Bupati tadi adalah tentang ketahanan bencana dan pemulihan ekonomi yang inklusif dengan 5 prioritas daerah, ya kan? Yang pertama tentang penguatan ekonomi, yang kedua pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter agamis, kemudian pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keempat itu terkait dengan pemerintahan yang melayani, dan yang terakhir itu terkait dengan isu-isu lingkungan dan kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Khairin, Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin rakor percepatan vaksinasi anak pada Satuan Pendidikan SD MI Ponpes Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Dalam rakor tersebut menghasilkan keputusan selain akan mengeluarkan maklumat, juga dilakukan sosialisasi demi kesuksesan vaksinasi anak di SD, MI maupun pondok pesantren. Dalam upaya percepatan vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun di Kabupaten Banjar dan menjawab kekhawatiran masyarakat terkait berita hoaks yang tersebar di kalangan masyarakat dewasa ini, pemerintah Kabupaten Banjar akan menerbitkan maklumat Forkopimda Banjar berupa himbauan orang tua, guru, tokoh agama, dan masyarakat untuk turut mensukseskan pelaksanaan studi vaksin bagi pendidik dan peserta didik. Hasil keputusan tersebut didapat dari rapat koordinasi Forkopimda Banjar
perihal percepatan vaksinasi anak pada Satuan Pendidikan SDMI Ponpes Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Rakor yang dipimpin Bupati Banjar Haji Saidi Mansur tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Selain akan mengeluarkan maklumat Forkopindo Banjar, akan dilakukan sosialisasi masif dari berbagai pihak demi kesuksesan vaksinasi anak di SDMI maupun pondok pesantren. Bupati Banjar menambahkan untuk mengambil langkah keputusan yang tepat demi menjawab kekhawatiran masyarakat akan bahaya suntik vaksin bagi anak-anak dan meyakinkan mereka melalui imbauan dan sosialisasi masif di berbagai media sosial bahwa suntik vaksin bagi anak aman dan demi terhindar dari varian baru Omikron. Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rofiki turut mendukung langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk pencapaian target vaksinasi bagi pendidik dan peserta didik. Peran pihak kecamatan dan kelurahan dalam hal ini dibantu tokoh agama dan tokoh masyarakat akan memudahkan upaya yang dilakukan pemerintah demi tercapainya target vaksinasi anak. Fauzi Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur terima kunjungan dari manajer PLN ULP Martapura, Ruki Sandra Arimurti di Mahligai Sultan Adam Martapura. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk silaturahmi sekaligus pamitan. Selain itu, Ruki Sandra juga mengenalkan manajer PLN ULP Martapura yang baru kepada Bupati Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima kunjungan dari manajer PLN ULP Martapura yang lama, Ruki Sandra Arimurti, dan manajer PLN ULP Martapura yang baru, Indi Krisnawijaya di Mahligai Sultan Adam lantai 1 Martapura. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk berpamitan sekaligus mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama bertugas di PLN ULP Martapura dan mengenalkan manajer PLN ULP Martapura yang baru. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyambut hangat kunjungan manajer PLN Martapura yang lama dan manajer PLN Martapura yang baru, serta berharap memberikan kontribusi terbaik di tempat yang baru. Sementara itu, manajer PLN ULP Martapura yang lama, Ruki Sandra Arimurti, mengatakan selama di Martapura, khususnya di Kabupaten Banjar, mencakup wilayah yang cukup luas, terdapat 5 unit pelayanan pelanggan yang diberikan saat menjadi manajer PLN ULP Martapura. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selama di Martapura, khususnya di Kabupaten Banjar ini, karena memang wilayahnya luas, terdapat 5 unit pelayanan pelanggan yang menghandle di Martapura ini. Alhamdulillah kerjasama yang luar biasa, sinergi yang baik antar instansi, baik semua SKPD dengan PLN, saling support, jadi luar biasa kesannya di sini. Dipindah tugaskan ke Banjarmasin, ke ULP Lampung Mangkurat di kota Banjarmasin. Jadi hari ini kami mengagendakan, saya khususnya berpamitan ke Pak Bupati sekaligus mengucapkan terima kasih atas support dan kerjasama yang terjalin baik selama ini, sekaligus juga mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, dan juga mengenalkan dengan manajer ULP Martapura yang baru, Bapak Indi Krisna. Semoga bisa terus melanjutkan kerjasama yang baik ini. Selain itu, manajer PLN ULP Martapura yang baru, Indi Krisnawijaya, mengungkapkan dirinya akan mengoptimalkan pelayanan di Martapura, khususnya di Kabupaten Banjar. Saya simple, yang penting mengoptimalkan pelayanan. Jadi PLN di sini itu jadi pelayan, itu aja. Jadi melayani pelanggan di Martapura, wilayah Martapura. Ya. Umar Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur hadiri launching tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional secara virtual di Command Center Martapura. Penekanan tombol launching dilakukan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi di kantor Menko PMK RI Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai UHC atau Universal Health Coverage agar masyarakat semuanya bisa mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa hambatan finansial. Pencapaian ini diaplikasikan dengan dilaksanakannya launching Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi meluncurkan impres ini secara simbolis yang ditandai dengan penekanan tombol launching di kantor Menko PMK Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Bupati Banjar Haji Saidim Mansur hadir secara virtual didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Yasna Khairina melalui Comment Center Manis, Martapura. Menko PMK Republik Indonesia Muhadjir Effendi mengatakan, impres ini mengamanatkan kepada 30 kementerian dan lembaga, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program JKN. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Yasna Khairina mengungkapkan, arahan dari Menko PMK Republik Indonesia bahwa dalam pelaksanaan ini, pemerintah daerah memberikan dukungan dalam optimalisasi tersebut. Penekanan tombol launching dihadiri langsung oleh pimpinan Komisi 9 DPR Immanuel Melkiades Lakalena, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Yuli Harsono, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Andi Megantara, dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Ahmad Yuryanto. Hadir secara virtual Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri, para pimpinan kementerian atau lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Tadi kan kita mengikuti launching Impres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN. Jadi secara nasional di launching. Tujuannya itu adalah untuk mencapai target nasional untuk tahun 2024 sebesar 98%. Jadi diharapkan tadi Menko PMK ya yang menyampaikan bahwa Pemda itu diharapkan ada dukungan untuk memperluas kepesertaan, kemudian juga akan disempurnakan regulasi yang mengatur JKN. Intinya tadi seperti itu. Jadi ada sinergi, kemudian ada sekian kementerian dan gubernur dan bupati yang diminta untuk melakukan optimalisasi ini. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidim Mansur launching inovasi gelang anting manis dan penampakan perdana cap tanda tera tahun 2022 di Aula Barakat Martapura. Inovasi gelang anting manis ini adalah gerakan tera ulang antisipasi stunting menuju Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan melakukan penampakan perdana cap tanda tera tahun 2022 dan launching program inovasi gelang anting manis atau gerakan tera ulang antisipasi stunting menuju Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis oleh Bupati Banjar Haji Saidim Mansur sebelum memimpin rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapura. Program Gelang Anting Manis merupakan inovasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar yang didedikasikan untuk mendukung program PKK dan membantu pemerintah daerah dalam penurunan angka stunting dan kegiatan pelayanan kemeteorologian yang mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, yakni tentang meteorologi legal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Bupati Banjar Haji Saidim Mansur mengatakan, dengan adanya launching ini tidak ada lagi kasus kesalahan penentuan status gizi dikarenakan kesalahan timbangan. Bupati berharap program ini berjalan dengan baik dan berpengaruh terhadap penurunan angka stunting. Gelang anting manis adalah gerakan tera ulang antisipasi stunting menuju Kabupaten Banjar maju, mandiri, dan agamis.
tentu mengingat angka stunting di Kabupaten Banjar sangat memprihatinkan. Maka dari itu hal ini bisa digunakan nantinya oleh seluruh posyandu dan puskesmas Kabupaten Banjar untuk mendapatkan hasil yang akurat dan benar, sehingga tidak ada lagi kasus kesalahan penentuan status gizi dikarenakan kesalahan timbangan. Dan semoga program ini berjalan dengan baik dan berpengaruh terhadap penurunan angka stunting. Dan nantinya stunting di Kabupaten Banjar, kasus-kasus ini tentu bukan hanya dinas kesehatan saja, tetapi juga leading sektor lainnya seperti PUPR dan juga pendidikan, dan bahkan beberapa dinas lainnya untuk bisa melakukan koordinasi untuk bisa menekan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Banjar. Sekaligus juga tadi kita melakukan cap tanda tera, merupakan tanda yang dibubuhkan dan dipasang pada alat-alat ukur. Ya, tentu ini digunakan untuk dalam transaksi bisnis dan perdagangan. Mudah-mudahan ini bisa digunakan dengan baik, dan Kabupaten Banjar nantinya juga bisa melakukan bukan hanya di pelaku usaha kecil, tetapi juga sektor-sektor usaha jasa yang ada di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Mada Suryawati mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan layanan terbaik guna menciptakan Kabupaten Banjar yang tertib ukur, maju, mandiri, dan agamis. Alhamdulillah pada hari ini setelah acara penampakan cap tera sah tahun 2022 yang dilaunchingkan oleh Bapak Bupati Banjar, kegiatan mulai kita laksanakan kegiatan layanan kepetrologian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik guna menciptakan Kabupaten Banjar yang tertib ukur, serta maju, mandiri, dan agamis. Harapannya dengan adanya program Gelang Anting Manis, gerakan tera ulang antisipasi stunting yang kami jadikan inovasi kami di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang dilaunching oleh Bapak Bupati Banjar ini. Harapannya semua timbangan dan alat ukur yang digunakan di seluruh posyandu dan puskesmas se-Kabupaten Banjar akurat dan benar, sehingga tidak ada lagi kasus kesalahan penentuan status gizi dikarenakan kesalahan timbangan. Keakuratan timbangan itu agar sesuai timbangan, sesuai alat ukur, sesuai standar internasional. Takarannya jadi memang akurat, tidak ada yang dirugikan baik produsen maupun konsumennya. Launching program inovasi ini ditandai dengan penampakan cap dengan memukulkan palu ke cap tanda tera ke lempeng logam oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang didampingi Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar I Gusti Mada Suryawati. Penampakan cap tanda tera perdana ini merupakan tanda dimulainya kegiatan pelayanan tera ulang tahun 2022 di seluruh wilayah Kabupaten Banjar, dan pemasangan stiker tera di timbangan sebagai tanda dimulainya pelayanan tahun 2022 sekaligus launching Gelang Anting Manis. Fahrizal Ribah, Kominfo Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur hadiri video conference Presiden RI Joko Widodo saat memberikan arahan kepada seluruh jajaran kepala daerah, Forkopimda Provinsi, Kabupaten atau Kota terkait COVID-19 di Command Center Manis. Presiden Joko Widodo juga puji capaian vaksinasi lansia Kabupaten Banjar yang presentasinya sudah bagus dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Awal tahun 2022, Indonesia mengalami tren Omikron yang melonjak. Pemerintah meminta agar terus meningkatkan kewaspadaan. Hal tersebut dikatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memberikan arahan kepada seluruh jajaran kepala daerah, Forkopimda Provinsi, Kabupaten Kota melalui video conference. Untuk presentasi capaian vaksinasi lansia di Kabupaten Banjar, Jokowi mengatakan sudah bagus dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Polres Banjar dan Dandim 1006 Banjar untuk terus bekerja sama dan meningkatkan vaksinasi di masyarakat. Menanggapi arahan Presiden Joko Widodo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menekankan dua hal, percepatan vaksinasi dan memperketat protokol kesehatan. Sesuai arahan Presiden, meminta agar terus vaksinasi lansia, sudah 63% lebih. Ini menandakan bahwa kolaborasi pemerintah TNI Polri sudah berjalan dengan baik. Saidi juga mengatakan terkait kasus aktif ada 150 orang, dengan rincian isolasi mandiri 145 orang dengan gejala ringan dengan pengawasan, di Rumah Sakit Umum Ratu Jaleha 2 orang, dan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin 3 orang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkesempatan langsung dialog dengan Bapak Presiden menekankan kepada kita masyarakat ada dua hal, yaitu yang pertama percepatan vaksinasi dan yang kedua untuk tetap mengikuti arahan-arahan protokol kesehatan, pakai masker maupun juga beberapa yang sudah kita ketahui bersama. Tentu kami tadi pada kesempatan berdialog dengan beliau kita menyampaikan beberapa kasus aktif yang ada terjadi di daerah Kabupaten Banjar dan juga beberapa percepatan vaksinasi yang kita lakukan, baik itu vaksinasi satu masyarakat umum, vaksinasi anak dan juga lansia. Beliau menekankan lansia ini harus lebih ditingkatkan karena dalam kasus secara umum secara nasional bahwa lansia ini lebih banyak terdampak meninggal dunia karena tidak bervaksin. Dan alhamdulillah Kabupaten Banjar sudah 63. Ini menandakan kolaborasi dengan TNI Polri, upaya bersama pemerintah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan upaya ini juga bisa ditingkatkan lagi. Seperti itu. Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso menghimbau selaku pelaku usaha yang ada di Kabupaten Banjar agar menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Meningkatnya kasus positif di Kabupaten Banjar, kemudian tadi kita juga sudah sama-sama mendapatkan arahan Presiden kepada kami bersama dengan Kabupaten Banjar, pemerintah Kabupaten Banjar akan melaksanakan, tetap mengingatkan terkait dengan protokol kesehatan. Jadi kami sangat menghimbau kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Banjar agar menerapkan protokol kesehatan, terutama yang kegiatan tersebut mengumpulkan orang banyak. Harus betul-betul dari pihak panitia menyampaikan menggunakan masker, jaga jarak, sehingga masyarakat yang akan hadir di kegiatan-kegiatan tersebut memahami apa yang harus dilakukan, sehingga kita bisa menekan kasus positif ke depannya. Video conference di Command Center Martapura juga dihadiri Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kepala Dinas Kesehatan Yasna Khairina, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jaleha Martapura Taufik Norman Hidayat, dan perwakilan Dandim 1006 Banjar. Umar, Melda, Kominfo Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami imbau untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Fasiulisan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.